Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta program edukasi Strategi Kreatif Manajemen Waktu untuk Generasi Z, memaksimalkan potensi diri dalam lingkungan yang penuh tantangan. Kamis, 25 Mei 2023 dimulai. Program edukasi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar psikologi Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Ibu Elrispa Magistarina SC MSc dengan pemateri Mutia Fatmasari, Siti Syadza Najibah, Ulfa Nur Azizah, dan Zakiyah Nufus Derajat. Untuk materi pertama, mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ulfa Nur Azizah. Kepada Ulfa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya bisa di-scan layarnya, materi layarnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan generasi Z karena mereka menghadapi lingkungan yang penuh tantangan terhubung dengan teknologi digital, memiliki kehidupan multitasking, dan menghadapi masa depan yang kompetitif dengan manajemen waktu yang efektif. Generasi Z dapat memaksimalkan potensi diri, menghindari distraksi, mengatur prioritas, dan meningkatkan produktivitas. Lanjut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri generasi Z. Generasi Z umumnya merujuk kepada individu yang lahir antara pertengahan 1950-an hingga awal 2000-an. Terbiasanya dengan teknologi digital dan terhubung secara konstan. Selanjutnya, kemampuan multitasking yang baik, berpikir kritis dan inovatif. Selanjutnya, kolaboratif dan terbuka terhadap pendapat orang lain, serta aktif dalam kehidupan digital dan media sosial, mencari makna dan tujuan dalam hidup, dan yang terakhir, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Lanjut. Materi yang ketiga yaitu tantangan unik generasi Z. Tantangan unik yang dihadapi oleh generasi Z dalam manajemen waktu adalah distraksi digital, kecanduan teknologi, informasi yang berlimpah, tekanan sosial dan akademik, gratifikasi instan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya manajemen waktu. Generasi Z perlu mengembangkan keterampilan manajemen waktu seperti mengatur batasan teknologi, mengatur prioritas, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk produktivitas. Itulah hasil materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ulfa Nur Azizah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Syadza Najibah. Kepada Siti Syadza Najibah, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, sini saya Siti Syadza Najibah dengan NIM 22030105 akan melanjutkan materi dari Ulfa. Jadi, di sini ada manfaat manajemen waktu yang efektif. Manfaatnya itu ada yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, yang keempat meningkatkan fokus dan konsentrasi, yang kelima peningkatan pengaturan diri. Selanjutnya adalah dampak negatif dari kurangnya manajemen waktu. Yang itu adalah yang pertama penurunan produktivitas, lalu tingkat stres yang tinggi, setelah itu
kualitas kerja yang buruk, kelelahan dan burnout, kesempatan yang terlewatkan. Lanjut. Oke, materi selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang menghambat manajemen waktu pada generasi Z. Yang pertama itu perangkap digital dan kecanduan media sosial. Faktor yang menghambat manajemen waktu generasi Z adalah perangkap digital dan kecanduan media sosial. Generasi Z terpapar dengan distraksi digital yang meliputi media sosial, aplikasi hiburan, dan pesan instan, yang dapat mengganggu efisiensi waktu mereka. Kecanduan teknologi juga dapat menyebabkan pemborosan waktu yang signifikan dan menghambat kemampuan mereka yang mengelola waktu dengan baik. Lanjut. Selanjutnya itu adalah strategi kreatif manajemen waktu untuk generasi Z. Strateginya itu adalah yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kedua, prioritaskan tugas dan aktivitas. Yang ketiga, buat jadwal yang terstruktur. Yang keempat, menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Yang kelima, menerapkan teknik Pomodoro. Yang keenam, mempertahankan keseimbangan hidup. Sekian dari saya. Atas materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Syadzana Najibah. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan coba membahas apa yang telah disebutkan oleh Siti Syadzana Najibah tadi. Nah, kita masuk kepada menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Yang mana hal ini tujuan yang jelas itu yaitu menetapkan tujuan yang jelas, membantu generasi Z memiliki arah dan motivasi yang jelas dalam mengelola waktu mereka. Juga terdapat tujuan yang spesifik, itu harus memberikan rincian yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, membantu mengarahkan upaya dan membuat pengukuran kemajuan yang lebih objektif. Lalu juga ada fokus dan prioritas. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, generasi Z dapat memfokuskan energi dan waktu mereka pada tugas-tugas yang mendukung tujuan tersebut dan memberikan prioritas yang tepat. Lalu juga ada motivasi dan pengukuran kemajuan. Tujuan yang jelas dan spesifik memberikan sumber motivasi dan memungkinkan generasi Z mengukur kemajuan mereka secara objektif, sehingga mereka dapat melihat perkembangan dan terus termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kita lanjutkan kepada prioritaskan tugas dan aktivitas. Nah, yang mana dari kegiatan ini kita perlu fokus kepada poin-poin berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tugas penting. Jadi kita harus temukan tugas-tugas yang paling penting dan berdampak besar pada tujuan. Lalu kita menggunakan skala prioritas. Kita harus memberikan peringkat pada tugas-tugas menggunakan skala prioritas untuk menentukan urutan penyelesaian berdasarkan urgensi dan kepentingan. Lalu kita harus menghindari penyebaran terlalu tipis. Kita harus fokus pada beberapa tugas yang paling penting daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Lalu kita juga perlu atur waktu sesuai prioritas. Alokasikan waktu khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting. Lalu ada evaluasi dan penyesuaian. Secara teratur, evaluasi prioritas dan lakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perubahan situasi atau kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu buat jadwal yang terstruktur. Nah, jadwal yang terstruktur ini kita dapat menggunakan kalender digital atau aplikasi manajemen waktu. Juga dapat memasukkan waktu untuk tugas, istirahat, dan hiburan. Serta memanfaatkan reminder dan notifikasi ya sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat kita manfaatkan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakiyah Nufus Derajat. Kepada Zakiyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Di sini yang pertama yaitu menerapkan teknik produktivitas digital. Terus yang kedua ada aplikasi manajemen tugas dan proyek. Dan yang ketiga yaitu menghindari distraksi digital yang tidak perlu.
Nah, selanjutnya yaitu menerapkan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini yaitu strategi efektif untuk membantu generasi Z mengatur waktu dengan lebih baik. Adapun penjelasan ringkas tentang teknik itu di antaranya atur timer atau tentukan waktu kerja yang akan Anda dedikasikan untuk tugas tertentu, misalnya 25 menit gitu. Dan selanjutnya untuk fokus intens, selama periode kerja 25 menit, berikan fokus penuh pada tugas tersebut dan hindari gangguan. Dan selanjutnya istirahat pendek. Setelah 25 menit kerja atau belajar, berikan diri Anda istirahat singkat selama 5 menit. Dan langkah selanjutnya siklus Pomodoro. Setelah 4 siklus Pomodoro 25 menit atau 25 menit kerja dan 5 menit istirahat, berikan diri Anda istirahat lebih lama sekitar 15 sampai 30 menit. Dan seterusnya ulangi dan tingkatkan. Lanjutkan siklus Pomodoro sesuai kebutuhan dan perlahan tingkatkan durasi kerja atau istirahat sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan Anda. Dengan menerapkan teknik Pomodoro ini, generasi Z diharapkan dapat meningkatkan fokus, meningkatkan produktivitas, dan mengatur waktu dengan lebih efektif dalam menghadapi tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya tentang mempertahankan keseimbangan hidup. Ada namanya keseimbangan antara akademik, sosial, dan kesehatan. Karena sukses itu tidak hanya bergantung pada prestasi akademik saja, jadi jaga keseimbangan antara akademik, sosial, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga ada kegiatan menyenangkan dan relaksasi. Sisihkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dan bersantai, seperti olahraga, seni, membaca, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Ini membantu mengurangi stres dan mengisi ulang energi kita. Dan juga mengatur jadwal dengan bijak. Buat jadwal yang efektif menggunakan kalender atau aplikasi manajemen waktu, prioritaskan tugas-tugas akademik, kegiatan sosial, dan waktu istirahat. Dan selanjutnya juga hindari multitasking berlebihan. Karena fokus pada diharapkan fokus pada satu tugas pada satu waktu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Dan juga kurangi gangguan dari ponsel atau media sosial yang dapat mengganggu konsentrasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu mempertahankan keseimbangan hidup. Di mana kita harus memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental, yaitu jaga kesehatan fisik dengan tidur cukup, makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Penting juga merawat kesehatan mental dan dengan mengatasi stres, mengembangkan kebiasaan positif, dan mencari dukungan jika diperlukan. Dan juga belajar mengatakan tidak, karena terimalah bahwa tidak mungkin memenuhi semua permintaan orang lain. Dan juga belajar untuk mengatakan tidak dengan bijak untuk menjaga keseimbangan waktu dan menghindari kelelahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Kia. Demikianlah program edukasi malam ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.